Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat-ingat kalau dibacakan ayat ini berarti kita sedang disuruh untuk menjaga kesehatan Islam kita. Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya menyampaikan bahwa wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kita meninggal kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Maksudnya adalah kita menjaga kesehatan Islam kita. Jadi Islam itu seperti badan, butuh dijaga kesehatannya. Jadi kalau kita nggak jaga, sakit, kita khawatir dalam kondisi sakit Islamnya kita meninggal, itu yang kita khawatir. Maka pastikan kesehatan Islam kita baik. Di antaranya ya, upayanya seperti ini, belajar sehingga kita mengerti betul, sholat kita baik, duduk kita baik, kemudian ngobrol dengan istrinya baik, itu menjaga kesehatan Islam kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Quran surah Al Imran 102 nggih, bahwa jangan sekali-kali kita meninggal kecuali kita dalam kondisi sebagai seorang muslim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ba'sa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzii tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Kalimat di ayat ini yang paling penting di garis depannya adalah innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini Quran surah An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum, adapun Allah terhadap kalian, raqiba, selalu mengawasi. Jadi kita tuh tidak tanduk, kita duduk, kita pergi, kita berbicara, kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi kita harus sadar sepenuhnya setiap saat kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang sangat beruntung ketika dia hidupnya merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tuh punya CCTV yang nggak pernah oglang. Kalau manusia kan CCTV-nya kalau listriknya mati ya kadang-kadang ikut mati. Tapi Allah tuh CCTV-nya hidup terus. Ada yang nyebut istilahnya merokok ya, atau ihsan. Lebih banyak ihsan gitu. Nanti kita akan belajar juga tentang itu, tentang derajat ihsan namanya. Ada Islam, iman, ihsan. Ihsan itu keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Betul, istilahnya merokok betul. Tapi dalam istilah derajat Islam namanya ihsan. Ihsan. Ihsan itu keadaan di mana kita selalu merasa diawasi oleh Allah terus. Kalau kita merasa diawasi itu kan otomatis hati-hati gitu. Makanya kadang-kadang kantor naruh CCTV supaya karyawannya pada bener gitu. Dia nggak akan bisa bertindak aneh-aneh ketika ada merasa diawasi oleh CCTV. Lah kita Allah tuh pasang CCTV namanya Raqibun Atid. Malaikat Raqib dan Atid. Raqib dan Atid bukan nama malaikat sebenarnya, nama istilah untuk menyebut sifat malaikat. Raqibun Atid, selalu hadir dan selalu mengawasi maksudnya. Raqibun Atid, dia hadir dan dia mengawasi. Itulah CCTV-nya Allah untuk kita. Dia berhenti hanya ketika kita ke kamar mandi, dan ketika kita berhubungan suami istri itu berhenti melihat. Tapi selebihnya maka seluruhnya dicatat dengan lengkap tanpa ada yang ketinggalan. Nah ini makanya selalu diingat oleh para asatid di An-Nisa 1, innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Pastikan wa qulu qawlan sadida. Pastikan jikalau kita berbicara, apa yang dibicarakan pastikan itu benar. Jadi jangan keluar sesuatu kecuali udah dipikir dulu. Ini perintah dari Allah nih. Wa qulu qawlan sadida. Pastikan kalimat yang keluar kalimat yang benar saja. Ini jangan tahu nih, kalau kalimat itu kan kalau terlanjur keluar menyakiti orang repot banget kan. Kita mau ngambil lagi itu susahnya luar biasa. Udah terlanjur natuni tiang itu repot banget itu. Makanya kalau kayak dulu itu sering bilang dikasih bibir dan gigi. Maksudnya penjaranya 2. Dan hati-hati maksudnya kalau keluar. Dan itu betul saya ini dengan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa qulu qawlan sadida. Allah menjanjikan siapapun yang kalimatnya benar, yuslih lakum a'malakum. Allah pastikan akan perbaiki amal panjenengan selanjutnya. Sing sinten kemawon saged menjaga kalimat, pasti Allah akan perbaiki amal selanjutnya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni apa yang lalu.
Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia adalah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan dalam Islam itu identik dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati, Allah bisa bolak-balik hati kita, pagi beriman, sore malas, saged mawon. Maka kita minta kepada yang bolak-balikan hati agar tetap di atas agama ini setiap waktu. Ya kadang-kadang orang mau keliru kan, ini dibalik meneh itu. Apa syukur bojone ora sido. Kita mau marah nggak jadi, kita mau bertindak hal nggak jadi, itu kan penting. Kita dibimbing oleh Allah. Dalam riwayat lain dikatakan, ya musarrifal qulub, sharif qulubana ala ta'atik. Wahai yang mencenderungkan hati, saya mohon kepada Engkau ya Allah agar kecenderungan hati itu pada ketaatan. Pengen atin itu taat maksudnya. Karena ada orang yang hatinya pengen ora taat, gitu, pengen dolan-dolan lah, pengen inilah. Kita minta kepada Allah agar hati ini dibawa kepada ketaatan. Maka sekali lagi kita tuh bisa ini itu karena memang Allah izinkan. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita miliki illa ma 'allamtana, kecuali ilmu yang Allah izinkan kepada kita. Dan ini adalah penggalan dari Quran surah Ar-Baqarah kalau di ayat ke-32 kalau enggak keliru. Jadi ini menunjuk bahwa kalau kita ngajar, khususnya saya itu harus merasa bahwa apa yang sampaikan itu betul-betul karena titipan dari Allah. Maka dikatakan subhanaka la ilma lana. Maha suci Allah, saya itu enggak punya ilmu apa-apa. Illa ma 'allamtana, kecuali apa yang Engkau ilhamkan kepadaku. Innaka antal alimul hakim. Nah, makanya kalau asatid biasanya menyebutkan ayat-ayat ini sebelum menyampaikan ceramahnya untuk mengingatkan diri sendiri bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini doanya siapa itu? Doanya Nabi Musa nggih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu ketika Musa diutus untuk menghadap Fir'aun, ya kan, Nikula kaku, namanya mau menghadap ke raja, Nikula kelu lidahnya. Maka dia ngajak Harun, adiknya, saudaranya Harun, karena Harun lebih pintar ngomong. Musa itu nggak pintar ngomong karena pernah celak waktu masih kecil kan, disuruh milih bara api sama permen istilahnya. Manisan sama bara api, dia pilih bara api waktu masih kecil nih kalau untuk membuktikan supaya nggak diusir. Istrinya Fir'aun yang bilang, dites wae memang bocah wis ngerti lah milih sing enak atau ini, pilih bara api. Maka sejak itu dicatat dalam sejarah beliau itu tidak cukup pandai di dalam berkata-kata, nggih, cedal, nggih. Makanya ketika menghadap Fir'aun itu dia ngajak Harun, saudaranya, untuk membicara. Nah doanya, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu di Quran surah Toha, Quran surah Toha. Nomor ayatnya saya lupa. Semoga kita semua, insya Allah Bapak Ibu semuanya, termasuk orang-orang yang senantiasa bersyukur. Insya Allah kita belajar bertahap Bapak Ibu. Insya Allah jadi nanti kita sampai pada saatnya di praktek mudah-mudahan sudah clear. Bahkan nanti insya Allah nanti dengan belum saya praktek pun sudah pintar insya Allah. Karena nanti kita bahas satu-satu dalilnya. Nanti kita lambat-lambat insya Allah. Baik, kita masuk ke apa yang kita bahas terakhir kemarin adalah tentang keutamaan sholat, yaitu sholat adalah cahaya, sudah kita bahas, cahaya di wajah, cahaya di kuburan, kemudian cahaya di padang mahsyar, kemudian yang kedua, sholat itu menghapus dosa. Ini penting sekali. Jadi kalau jenengan mendengar ada sebuah ibadah kok dengan ibadah itu terhapus dosa, kejar itu, karena tidaklah orang masuk neraka kecuali karena dosa Bapak Ibu semuanya. Ini jenengan pun bukan gak ada dosa, ya nggak masuk neraka. Jadi yang membuat jenengan atau orang-orang naudzubillah terlempar ke neraka jahanam karena punya dosa. Makanya nanti kan amal baik dan amal buruk ditimbang. Kalau amal elek lebih ya dikumbah dulu ke neraka. Disebabkan karena dosa yang belum terhapus karena pahalanya, maka dia masuk neraka jauh dulu. Yang kita harapkan kita nggak perlu seperti itu. Kepeksone nggak elek 10, apik 90, bati 80. Paham nggih? Karena nanti kita akan ditimbang. Makanya ada yang timbangannya pas, seket-seket itu kayak enten nih, dia nanti akan menunggu di bukit A'raf. Nang surga urung, nang neraka ya urung. Dikasih jeda waktu. Kalau orang yang elek lebih banyak, ya neraka dulu. Kalau orang yang bagusnya banyak, langsung surga. Jadi kita semua mudah-mudahan berharap yang itu. Makanya nanti kita
dalam beramal itu Pak Ibu, ini harus jadi patokan. Yang namanya manusia bisa saja keliru kan, ya. Tapi ketika keliru, segera tutup dengan yang baik. Katakan jenengan kok apalah pokoknya, yang jangan anggap keliru, maka segera tutup dengan kebaikan. Supaya minimal imbang, minimal hilang nih, minimal hilang dengan kebaikan. Dan itu memang rumusnya begitu, kita akan bacakan nih. Salah satunya adalah sholat. Sholat itu menghapus dosa. Makanya di antara fungsi sholat adalah menghapus dosa. Apa dalilnya? Quran surah Hud ayat ke-114. Quran surah Hud ayat ke-114. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibas sayyi'at, kata Allah. Jadi dikatakan innal hasanati, sesungguhnya kebaikan itu yudhibas sayyi'at, menghapus, menutup keburukan. Itu dalilnya. Jadi Allah berfirman di dalam Quran surah Hud ayat 114, kita disuruh melaksanakan sholat. Sholatlah di kedua ujung hari. Maksudnya adalah sholat subuh, sholat asar, sholat maghrib. Nanti ada ujung malam, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh. Makanya jumlahnya kan 5. Itu berangkat dari beberapa dalil dalam Al-Quran sebenarnya. Kemudian diterjemah oleh Rasulullah. Oh, maksudnya adalah ini dan ini, gitu. 5 waktu. Di situ disebutkan innal hasanati, sesungguhnya hasanat, kebaikan itu yudhibas sayyi'at, akan menghapus keburukan. Sholat adalah kebaikan, maka sholat pasti akan menghilangkan keburukan. Nah, kebaikan di sini sifatnya umum, apapun. Jadi setiap kebaikan pasti akan menghapus keburukan. Makanya amal itu ditimbang nanti. Amal itu ditimbang. Dzalika dzikra lidzakirin. Kata Allah, itu adalah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, kita pentingnya duduk seperti ini dalam rangka saling mengingatkan, untuk mengingat Allah terus. Sering saya sampaikan dalam Quran surah Al Imran, orang-orang beriman itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, adalah orang yang pikir atau ingat Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, alias kelingan Allah terus. Ini Bang, kita hidupnya kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk berbaring, gitu. Semua itu kita ingat Allah. Nah, di sini dikatakan dzalika dzikrul lidzakirin, itu tuh mampu dilakukan oleh orang-orang yang selalu mengingat Allah. Iya, Bapak Ibu. Orang berbuat elek ingat Allah langsung berbuat baik. Ini orang enggak. Kita berbuat baik ya udah santai aja. Jadi kalau kita ingat Allah, akan kita dilihat oleh Allah, dicatat, kita langsung mikir, iya ya, kalau enggak ditutup, nah terus nanti kalau saya dimasukkan ke neraka jahanam bagaimana? Ya. Meskipun zaman sekarang banyak orang yang nggak takut sama neraka. Zaman sekarang banyak orang nggak takut sama neraka, subhanallah. Ada seorang dokter dari Thailand, Pak, ahli kulit. Beliau masuk Islam gara-gara salah satu ayat di dalam Quran surah An-Nisa. Beliau ahli kulit, kemudian dia termasuk jurnalnya sangat banyak, Pak. Di dalam ilmu kedokteran cukup terkenal, orang Thailand itu. Suatu ketika ada perkumpulan sesama dokter seluruh dunia yang membahas masalah kulit. Sampai akhirnya beliau mengatakan, saya menemukan penemuan terbaru bahwa, mungkin nanti Pak Edi bisa mengkonfirmasi, bahwa yang membuat kita sakit itu kan kalau wilayah kulit, Pak. Di bawah kulit itu udah nggak sakit lagi. Ini diterangkan dalam surah An-Nisa. Di surah An-Nisa dikatakan nanti orang itu kalau masuk neraka jahanam, setiap selesai terbakar diganti kulit yang baru supaya merasakan siksa. Itu kata Allah itu. Maka dua dokter dari Muslim mengatakan, andai itu penemuanmu wahai dokter, sesungguhnya itu sudah dikatakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Maka sejak itu dia masuk Islam dan dia ngajak grup dokternya masuk Islam. Jadi sesungguhnya ilmu pengetahuan itu seiring dengan Quran. Cuma belum seluruhnya terungkap saja. Bayangkan. Itu betul ya, Pak? Betul, Masya Allah. Jadi kalau kita mau belajar lebih dalam, memang kita akan semakin tahu betapa dahsyatnya agama ini. Kalau itu bukan wahyu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah bukan dokter, kenapa Rasulullah tahu? Ya kan? Maka in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang wahyu, bukan hawa nafsunya sendiri. Itu. Makanya kita semakin yakin sebagai orang yang juga sekolah, berpendidikan, tentu sesuatu yang empirik, yang bisa teruji, itu kan sesuatu yang penting buat kita untuk meyakinkan, dan Al-Quran selalu terbukti seperti itu. Masya Allah. Dan banyak yang lain, kisah yang semisal itu, kisah tentang orang yang stres kemudian bikin air
mengalir di bawah rumahnya dengan gemericik air ternyata mengurangi stressing. Itu diambil dari Al-Quran juga, profesor dari Prancis, masuk Islam juga itu. Gara-gara kok dalam Islam itu sering-sering surga itu identik dengan sungai-sungai yang mengalir gitu kan. Maka dia praktekin coba. Orang arsitek, dia bikin rumah yang di bawahnya ada aliran itu, ternyata sangat menenangkan gitu. Masya Allah. Itu baru di dunia, kita nggak bayang di sana seperti apa. Maka kita semakin yakin insya Allah dengan apa yang Allah firmankan. Nih, ayat ini Hud nih 114 ini memerintahkan agar kaum muslimin mendirikan sholat satu. Ini dalil, salah satu dalil bahwa Allah perintahkan kita sholat, yaitu di dalam kalimat wa aqimis sholata, dirikanlah sholat. Kemudian disebutkan waktunya torofayin nahar, pada kedua ujung hari, pagi dan petang maksudnya, wasulafa minal lail, dan pada bagian-bagian malam. Dikatakan kemudian innal hasanati yudhibas sayiat. Adapun pendalilan yang saya maksud di dalam ayat ini untuk kasus ini adalah bagian innal hasanati yudhibas sayiat. Maksudnya sholat itu menghapus dosa. Kita lagi bicara tentang keutamaan sholat. Salah satunya adalah menghapus dosa. Allah sebutkan di sini innal hasanati yudhibas sayiat. Berarti kalau setiap kali dengan sholat otomatis menggugurkan dosa yang sudah terlanjur terbuat. Ingat, kita masih diterima tobat kita sepanjang belum kematian datang. Kesempatan kita sekarang, kesempatan kita sekarang berbuat baik. Di beberapa ayat yang lain sebenarnya ada yang semisal tentang itu, tentang perintah yang semisal, tapi tidak saya bacakan seluruhnya karena cukup banyak. Insya Allah nanti jangan bisa perkaya di rumah tentang dalil perintah sholat di dalam Al-Quran gitu. Kemudian dalil pendukung sekarang. Nanti jangan tambahin ayatnya selain Quran surah Hud 114 pasti banyak sekali yang lain. Nanti jangan tambah di rumah. Jangan bisa cari di internet, kalau sekarang di googling gampang. Dalil-dalil dari Al-Quran tentang perintah sholat. Nanti muncul banyak kan. Gitu. Kemudian dari Rasulullah, aro'aitum, tahukah kalian? Ini penting ini. Lau ana naharo bil babi ahadikum, seandainya ada sebuah sungai di dekat rumah panjenengan, yaktasilu fihi kulla yaumin khomsan, kemudian panjenengan iku adus di sungai itu sedinten ping gangsal. Ini bayangkan kata Rasulullah, jika ada di antara rumah panjenengan, salah satu rumah panjenengan ada sungainya di depan, dekat jenengan ada sungai lah intinya. Kemudian jenengan dikatakan yaktasilu fihi, jenengan adus teng mriku 5 kali sehari. Kata Rasulullah, ma taqulu dzalika yubki min daranihi, apa yang jenengan katakan terkait apakah mungkin masih ada sisa kotoran? Ping 5 sedina adus, kira-kira kotorannya hilang kabeh mboten? Ya kita otomatis lebih berpeluang bersih banget lah nggih. Rata-rata kita mandi paling sehari 2 kali, 3 kali. Ini dikatakan kalau Rasulullah enten sungai. Sungai itu kan air mengalir toh. Kan jenengan nyebur teng sungai niku sedina ping 5 kira-kira isi ono ora sing tersisa kata Rasulullah. Nggih. Maka qala la yubki min darunihi syai'in. Tentu saja ya Rasulullah pasti ora ono kotorane mesti gitu. Sahabat mengatakan seperti itu. Dikatakan qala fadzalika mislu as-shalawati khamsi yamhullahu bihal khotoya. Demikianlah yang terjadi, adapun dosa-dosa yang jenengan lakukan dalam satu hari itu akan terhapus karena jenengan 5 kali sholat. Jadi sepanjang jenengan tidak melakukan dosa-dosa besar, insya Allah sebenarnya sholat 5 waktu asal khusyuk terhapus dosa-dosa kecil. Tidak dengan dosa besar gitu. Dosa besar ada berapa? Ada kitab namanya Al-Kabair. Al-Kabair itu kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Di situ ditulis 100 dosa besar. Dosa besar yang paling besar adalah syirik. Dosa besar yang berikutnya adalah uququl walidain, atau berbuat buruk sama orang tua. Kemudian berzina. Kemudian riba termasuk di dalamnya. Ada 100 Al-Kabair. Bisa dulu ketika belajar 2 semester itu dulu Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Jadi itu dari sini, dari 2 dalil ini saya bacakan, kita tahu bahwa sholat itu menghapus dosa. Padahal sesuatu yang terkait dengan menghapus dosa itu harus dikejar, Bapak Ibu.
Ketika Aisyah radhiyallahu anha tanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, jikalau saya termasuk orang yang menemukan malam qadar, apa yang saya harus lakukan ya Rasulullah? Taquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Itu amalan terbaik untuk malam qadar. Kata Rasulullah, nek kowe ketemu malam qadar wahai Aisyah, katakan taquli Allahumma innaka afuwun. Allahumma ya Allah, innaka sungguh engkau itu pemaaf. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkau tuh mencintai permaafan, maka maafkan saya. Begitu itu. Kenapa coba? Sebab orang mulia itu adalah orang yang paling sedikit dosanya. Di Ar-Rayyan sudah kita bahas Pak tentang kenapa istighfar adalah doa terbaik, ya kan? Karena istighfar itu menghapus dosa. Nanti dalilnya panjang banget ketika di padang mahsyar kisahnya. Ya. Nanti kita bahas di tamasya negeri akhirat, insya Allah. Jadi itu dua dalil yang menunjuk bahwa sholat itu menghapus dosa. Jadi semangatlah di dalam sholat, Bapak Ibu. Tidak harus nunggu waktu sholat yang 5 waktu nih. Saya sudah pernah sampaikan ke jenengan, nek Rasulullah pena, ya sudah sholat mutlak. Ya, sholat mutlak. Pokoknya Rasulullah butuh tentrem, ambil air wudu, sholat mutlak. Ada hal yang rasanya nggak enak, kita istighfar, ambil air wudu, sholat mutlak. Yang penting tidak pada subuh sampai suruh dan tidak pada asar sampai maghrib. Itu aja. Selebihnya silahkan dilaksanakan jam berapapun silahkan. Namanya sholat 2 rakaat. 2 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat boleh, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat boleh. Silahkan, nggak ada batasnya. Jadi sholatnya masna, 2-2. Itu. Kalau sebelum asar boleh. Sebelum asar boleh? Maksudnya sebelum asar itu sebelum azan asar atau kita sebelum sholat asar? Ya, Masya Allah, ini pertanyaannya bagus, detail pertanyaannya, Masya Allah. Ya, sebelum asar itu ada 2 kan, betul itu betul. Sebelum asar berarti ba'da duhur sampai asar 1. Kemudian di antara ba'da duhur sampai asar itu namanya beririsan dalam matematika, nggih. Kalau kita bilingkarkan beririsan. Yang beririsan adalah antara adzan dan iqamah asar, ya kan? Berarti sudah masuk waktu asar. Pertama, sholat mutlak secara umum boleh kapanpun. Boleh kapanpun, berarti di waktu itu semua boleh. Tetapi di sebelum asar itu kan ada dalil lain. Kita bisa melaksanakan sholat yang lain, yaitu sholat qobliyah asar. Itu ghairu mu'akkadah, bukan mu'akkadah, tapi itu dilaksanakan. Apa dalilnya? Setiap sholat, sebelum sholat itu ada sholat. Atau dalil lain mengatakan begini, baina adana ini sholat. Ini perhatikan. Baina antara adana ini 2 adan. Jadi kalau di Arab itu iqamah dan adan itu namanya adan namanya. Makanya akan baina adana ini di antara 2 adan sholat kata Rasulullah. Berarti nek enten adan nunggu iqamah itu untuk enten sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat. Nah, masuknya bisa jadi qobliyah atau misalnya jenengan kok kurang qobliyah, aku isi waktunya sih 10 menit, jenengan sholat lagi, sholat mutlak tadi, silahkan. Itu Rasulullah aku sebar sholat kok isi kurang tentrem, jenengan sholat lagi silahkan sampai datang imam untuk imami, silahkan. 2 rakaat, pokoknya 2 rakaat gitu sampai imam datang. Ingat nih, hak atas waktu sholat itu imam nih, bukan titit itu loh, bukan. Kadang-kadang kan orang salah mengerti gini, anggar wis titit imam rawati turung teko kok dikomati, salah nih kok. Sebab yang berhak menentukan yuk sekarang itu imam. Hak bukan jamnya. Cuma ya kadang-kadang imam harus menyesuaikan gitu. Biasanya kan titit jam sakmono, imam datang ya minimal 1 menit sebelumnya lah, jangan sampai kalau di masjid. Kalau di rumah, ya begitu masuk, begitu adzan sudah langsung sholat qobliyah. Walaupun di rumah qobliyah nih, qobliyah itu. Jadi itu Ibu, jadi pertanyaannya sebelum asar maksudnya ada 2 waktu, yaitu waktu pada duhur sampai asar itu sendiri dan beririsan dengan waktu antara adzan dan iqamah. Secara umum pada duhur sampai asar silahkan. Secara khusus antara adzan dan iqamah ada perintah, memang disuruh sholat malah di situ. Tapi juga dikasih waktu untuk berdoa. Karena doa yang tidak tertolak adalah waktu antara adzan dan iqamah. Kata Rasulullah, tidak tertolak doa yang dipanjatkan ketika antara adzan dan iqamah. Apa doanya? Doanya boleh apa saja, tetapi ada redaksi yang Rasulullah tuntunkan, yang jangan ditinggal maksudnya, yaitu Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Itu
Boleh jenengan ya Allah kula nyuwun, ya Allah kula nyuwun, ya Allah. Silakan pakai bahasa apapun, tapi ada doa yang redaksinya dipandu oleh Rasulullah, yaitu Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu afiyah. Afiyah itu dalam bahasa Arab mengandung 10 pengertian Ibu Bapak Ibu. Ini afiyata fid dunya wal akhirah. Jadi kan sering mendengar toh sehat wal afiat. Apa itu artinya? Sehat dan afiat itu keberuntungan yang sempurna. Dalam bahasa Arab afiat itu isinya tuh 5 keuntungan dunia, 5 keuntungan akhirat. Ini bahas afiat toh ini luar biasa nih. Jadi afiat itu sekali lagi 5 keuntungan dunia, 5 keuntungan akhirat itu terangkum dalam kalimat afiat. Makanya kita minta di situ Allahumma inni as'aluka afiyata fid dunya wal akhirah. Itu masya Allah. Mau sambil junjuk. Bismillah. Kalau itu perempuan sholatnya kan di rumah. Ji. Mau sholat lupa itu kan kita di antara azan dan itu kita. Sholat mutlak boleh kapan saja, termasuk antara adzan dan iqamah tadi. Ya. Jadi boleh sebelum adzan boleh, bar duhur rampung pun sholat ba'da duhur, kemudian jangan istirahat, tiba-tiba kok artinya lah kok rapi nak pengen sholat, namanya sholat mutlak. Itu 2 rakaat. Boleh mau 2 rakaat. Setelah itu 2 rakaat lagi, 2 rakaat. Kok urung tentrem 2 rakaat lagi, urung tentrem 2 rakaat lagi. Ya ini ketika ini sakit dulu ini. Ini saya sampai 300 rakaat. Saya sholat di masjidnya Sarjito itu 300 rakaat karena anak ini nih, masya Allah. Nah sekarang alhamdulillah sudah kelas 2, masya Allah, dan alhamdulillah dikasih kecerdasan cukup baik. Sudah pintar baca Quran, ibu-ibu, bapak nih baca Qurannya tartil juara tingkat Kabupaten Bantul ini untuk tartilnya, masya Allah, masya Allah. Padahal dulu kondisinya seperti itu. Ya gimana rasanya orang tua, anaknya lagi di nicu pak, ini tuh ditempel sini, ditempel sini pakai sonde, di sini ditusuk, subhanallah. Saya rasanya waktu itu ya pasrah kepada Allah SWT. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah lewat sholat, alhamdulillah. Sampai saya waktu itu agak dikenali oleh pasien yang lain pak, dianggap guru waktu itu pak, karena kita yang menenangkan yang lain justru. Banyak diantaranya di ruang nicu udah 40 hari karena ketuban pak pecah itu meninggal, padahal anaknya gendut pak. Saya hampir mungkin seperti 3-4 hari sekali ngantar ke ruang jenazah gitu. Udah teman baik nunggu di Selasar itu loh pak, di luar nicu itu. Subhanallah. Nah, itu pengalaman pribadi yang mungkin bisa dijadikan hikmah insya Allah. Makanya saya kalau peluk dia itu cukup untuk mengingat Allah pak. Saya kalau peluk dia itu langsung ingat ya dulunya ayat mana itu. Dari 3,2 kilo jadi 1,8 kilo pak. Lahirnya 3,2 kilo, dalam waktu 10 hari nggak sampai itu tinggal 3,2 kilo. 1,8 kilo. Ini bisa kebayang ya. Ini kan katanya termasuk kasus yang sedikit katanya pak. Kalau bertahan masih bisa bertahan itu kasus yang sedikit katanya. Kalau turunnya masih 2,5, 2,2 katanya masih iya, tapi kalau udah di bawah 2 dari 3,2 katanya itu berat sekali gitu, berat sekali. Ya alhamdulillah Allah izinkan sampai sekarang alhamdulillah. Sepsis juga. Memang. Makanya di situ ada grup pejuang sepsis, kita ada punya grup nih, pejuang sepsis. Masya Allah. Dan waktu itu saya merasa saya punya teman-teman banyak, karena saya waktu itu betul-betul kondisi lagi hijrah, nggak punya uang pak saya. Jadi yang nolongin teman-teman tekim, banyak lah teman-teman yang tolongin alhamdulillah. Pak Ustaz mau tanya. Nggih. Saya sering mendengar di adzan di TV. Nggih. Itu adzan. Nggih. Tapi belum masjid di masjid belum ada. Nggih. Ikut yang mana? Betul, pertanyaan bagus banget ini. Pertanyaan bagus banget. Nggih. Pertanyaan bagus. Ikut masjid terdekat. Jadi yang menjadi patokan waktu kita adalah masjid terdekat kita, masjid jami terdekat kita. Masjid jami itu masjid yang digunakan untuk Jumatan. Bukan jadwal. Nggih, karena tanda masuknya sebenarnya nggih. Zaman sekarang itu kan sudah terhitung nggih, dengan ilmu hisab kan sebenarnya waktu juga tepat. Tapi untuk keamanan, karena nanti di antara syarat sholat adalah masuk waktunya, mendingan telat sithik ketimbang maju sithik. Paham nggih? Nanti kita bacakan nggih. Mendingan telat sithik daripada keduluan sithik. Misalnya ternyata katakanlah pemerintah menentukan jam 10 nggih, jenengan jam 10 kurang semenit sholat, enggak sah.
Gitu. Tapi 10 lewat siji, 10 lewat loro, 10 lewat 5 itu sah. Karena perintahnya as-sholati ala waqtiha. Sholat ala itu di atas waktunya. Adapun sholat di awal waktu, dalil tersendiri. As-sholati fi awali waqtiha. Ini bunyi siapa Tim? Oh, iya. Kecuali misalnya masjid yang terdekatnya lama banget, yang jenengan boleh mendahului. Apalagi kalau puasa juga. Kalau sahur itu kan mana yang Nggih. Nah, yang paling aman saja. Yang paling aman itu berarti yang cepat. Nah, kalau pas sahur nggih, yang cepat. Nggih. Supaya kita terhindar di waktu yang diselisihkan. Itu. Harus diulangi ya. Kemarin itu kan dengan azan itu tak Jadi karena kalau belum masuk waktunya nggak sah sholatnya. Nggih. Dan kalau nggak sah ya wajib diulang, wajib diqodho. Ya, waktu zawal namanya. Waktu pas, iya. Makanya sekali lagi ada dua dalil di situ. Satu dalilnya adalah as-sholati ala waqti. Sholat harus di atas waktunya yang pertama. Berarti harus sudah masuk. Kemudian adapun di awal as-sholati fi awwali waqtiha, itu hadis tersendiri yang menunjuk itu masalah keutamaan saja. Apalagi kalau ibu-ibu di rumah itu sebenarnya lebih pas yang pastikan sudah masuk itu aja. Mancing, betul, kalau zaman orang dulu bilang mancing. Itu langsung sholat boleh. Tadi pertanyaan dari ibu kan, iki adzan sing dinggo sing ndi gitu kan. Nggih. Jadi intinya nanti daripada kemajuan sithik mendingan mundur sithik. Itu. Nanti kita bahas di dalam syarat sholat. Kita akan bahas itu di dalam syarat sholat insya Allah. Yang diikuti yang mana? Kalau memang memungkinkan, masjid jami terdekat, masjid jami itu masjid terdekat yang untuk Jumatan. Itu yang menjadi patokan. Nggih. Tapi tadi ditanya, tadi masjid gue suwi banget ya, 20 menit misalnya. Nah itu ya dengan bisa saja, insya Allah kan lazim. Wong sekarang itu di HP saja kan ada waktunya tuh, ya kan? Patokan itu dengan ilmu itu ilmu hisab. Itu insya Allah juga sudah benar, insya Allah. Makanya misalnya waktunya jam 10, kon urung ada ya 10 lewat 5 lah jenengan. Jangan 10 pas, itu khawatirnya ternyata belum masuk gitu. Nggih. Insya Allah. Biasanya bayaran itu lama. Priwon? Bayaran itu lama nggih. Melakune ya suwi masalahnya. Nggih. Kemudian yang ketiga sekarang, amal yang pertama dihisab adalah sholat. Jadi keutamanya apa? Yang pertama sholat adalah cahaya. Kita sudah bahas. Yang kedua, sholat menghapus dosa. Dan ini penting, sudah saya terangkan nggih. Mengapa penting? Karena orang masuk neraka itu karena dosa. Kalau nggak punya dosa, nggak masuk neraka. Ya, makanya ada timbangan nanti ada mizan untuk menimbang antara dosa dan pahala. Nek dosanya hilang, ya jangan bablas ke surga. Makanya sebenarnya orang nggak langsung masuk surga itu ya kebangetan Bapak Ibu. Nggih. Kebangetan karena niat itu sudah dinilai 1. Kalau nggak dilaksanakan 10. Gitu. Niat elek orang dilakoni nggak dosa. Coba. Artinya janjane kudune menang kebaikan itu. Nek nganti kalah ya memang kebangetan banget gitu. Jadi yang ketiga, keutamaan sholat adalah dia adalah amalan yang pertama kali dihisab, dan ini penting Bapak Ibu semuanya, gini eling-eling. Makanya kita ngajarkan ke anak itu ya pokoknya sholat itu nomor 1. Boleh jadi apapun, yang bisa jadi dokter silahkan, jadi profesor silahkan, tapi sholat tetap nomor 1. Iya, jangan sampai kita membiarkan anak kita tidak sholat, rugi. Nanti kita di yaumil akhir rugi. Karena kita akan mendapatkan investasi pasif income pahala di kubur nanti adalah ketika anak-anak kita berbakti kepada Allah. Ini penting sekali ini. Kata Rasulullah, inna awwala ma yuhassabu bihil abdu yaumil qiyamah min amalihi sholatuhu. Amal yang kali pertama ditimbang atau dihisab di yaumil akhir dari seorang hamba adalah sholatuhu, sholatnya. Ini jenengan sudah sering dengar tuh, tapi dalil ini harus jenengan tanam betul. Mendengar dan memahami itu berbeda Bapak Ibu. Mendengar jenengan saya kira sering, tapi memahaminya menjadi penting. Saya lanjutkan supaya jenengan paham betul nih. Fa in soluhat
Kalau sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah berhasil dan beruntung. Tuh, aflaha wa anjaha. Kata-kata aflah itu keberuntungan, keberhasilan, itu jangan sering dengar di dalam adzan. Hayya 'alal falah. Dan coba lihat di TV, artinya apa itu? Ayo kita cari keberuntungan, kemenangan, gitu. Gini bang, gini perhatikan nggak itu? Makanya kalau jenengan tahu artinya, diundang kayak gitu nggak mangkat, ya kebangetan, gitu. Ya kan? Makanya saya sering juga sarankan, muadzin tuh harus tartil bacaannya. Ada muadzin menyampaikan hayya 'alal falah pakai H besar, nggak ada artinya itu. Harusnya apa? Falah pakai H kecil, artinya kemenangan, keberuntungan. Makanya ya Ar-Rayyan alhamdulillah masya Allah ya, yang adzan bagus-bagus Pak. Gitu. Ada banyak tempat yang adzannya ngawur banget jangan-jangan. Gitu. Hayya 'ala sholah pakai H, hayya 'alal falah pakai H. H bukan H, bukan haya tapi hayya. Nah, itu kan juga penting. Makanya kita juga di rumah ada program mengajarkan adzan untuk anak-anak, untuk yang mau belajar pokoknya. Gitu. Istri itu pengajar adzan, istri saya itu pengajar adzan. Makanya istri saya sering bilang, ini aku lanang nota adzan. Nah, dia pengajar adzan. Anak-anak dia ajari adzan. Makanya Abdullah itu juga juara adzan tingkat Pak Abdullah itu. Ya Masya Allah. Jadi kalau ada lomba adzan Pak MTQ itu Abdullah itu termasuk yang juara adzan, alhamdulillah. Sebab ibunya keras di rumah, ya pokoknya sahlena kudu iso adzan. Ojo salah adzane gitu. Karena salah adzan bermasalah gitu. Kalimat lain, kata-kata falah atau aflah, dikatakan fa'in soluhat, jikalau soluhat bagus, maka aflaha wa anjah, maka dia berhasil dan beruntung. Contoh dalam Quran surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, gitu. Sungguh beruntung orang mukmin itu. Siapa dia? Alladzina hum fi sholatihim khoshi'un, adalah mereka yang sholatnya khusyuk. Berikutnya apa? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang tidak menyia-nyiakan waktunya. Lagu niku meneng wae ora kanggo ora produktif, itu buruk sekali dalam Islam. Makanya kalau orang sudah sepuh kok meneng wae ora istighfar kok banget. Meneng ya bengong. Meneng ada TV nonton. Eman-eman banget gitu. Rugi banget Bu. 1 menit berlalu berapa istighfar coba kita bisa produksi. Gini mau nggih. Kalau Rasul bersabda, sing sinten kemawon ingin bahagia ketika dibuka catatan amalnya, pastikan catatannya banyak istighfarnya. Sahih. Kata Rasulullah, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron katsiro. Tuba niku menunjuk apa? Sungguh beruntung, sungguh bahagia orang yang ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya. Nah, jangan ngarep sinetron. Sejam subhanallah. Kadang-kadang kita di ujung kamar pegang buka apa status. Guyu dhewe, iki ngopo iki man-man banget. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Nah, makanya kita udah belajar seperti ini, kita udah tua, jangan sampai ada waktu seperti ini. Saya yang muda saja udah nggak kayak gitu insyaallah. Ini saya yang muda aja udah insyaallah udah nganti kurang waktu untuk belajar saya tuh. Makanya kalau ada orang jual waktu, saya beli itu. Saking butuhnya waktu Bapak Ibu. Monggo Bu. Sambil interaktif nggak apa-apa. Boleh. Istighfar itu bahkan tidak dalam kondisi suci pun boleh. Jenengan bareng ngentut misalnya nggih. Burung sempat wudu. Jenengan istighfar nggak apa-apa. Zikir itu boleh dilakukan dalam kondisi bersuci maupun tidak bersuci. Nggih. Jadi tidak ada halangan kapanpun. Misalnya jenengan lagi berkendara, jaga wudu itu kan keniscayaan nggih. Kita udah tua tuh kalau bisa jaga wudu. Ngentut ya wudu walaupun nggak mau sholat. Ini juga kebiasaan saya dan keluarga itu begitu. Pokoknya ngentut ya wudu, batal ya wudu. Tapi suatu ketika misalnya di kendaraan kita tanggung lagi macet, ya kan? Daripada kita hal yang tidak perlu, ya kita istighfar Bapak Ibu. Atau kalau saya murojaah hafalan. Hafalan Quran kita dibaca, istighfar ditambahi, sholawat ditambahi. Itu ke dalam kondisi nggak mungkin dalam kondisi suci. Itu nggih. Jadi fa in soluhat faqad aflaha wa anjah. Nek salate apik maka jenengan dilabeli orang yang berhasil dan beruntung. Maka kita belajar fikih salat biar salatnya bagus.
fikih sholat itu bukan hanya persoalan membahas tata cara sholat saja, Bapak Ibu. Maka kita belajar sejarah seperti ini, biar ada rasa di sini. Jadi sholat itu bukan hanya gerakan saja, bukan. Tapi hatinya betul-betul menghadap betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita nanti tahu dalilnya, insya Allah mudah, Bu. Contoh. Sami'allahu liman hamidah. Kalau orang belum belajar kan nggak ngerti artinya tuh. Apa artinya itu? Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Iya kan? Kita kan memuji Allah di situ, subhana rabbiyal azim. Rabbana walakal hamd. Nah, ini kalau kita sudah belajar fikih seperti ini, insya Allah sholatnya lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih mantap. Dan itu ada sejarahnya di ucapan Sami'allahu liman hamidah itu. Coba saya ceritakan sedikit dari sejarah ini, supaya diantuk bahwa sholat itu luar biasa. Suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq, dengan Abu Bakar As-Siddiq nih, salah seorang yang dijamin masuk surga, luar biasa, mertuanya Rasulullah, sahabatnya Rasulullah, bapaknya Aisyah radhiyallahu anha. Beliau itu enggak pernah telat takbiratul ihram imam. Suatu ketika beliau itu telat. Datang itu sudah takbiratul ihram imam. Ini Abu Bakar As-Siddiq ora tahu keri takbiratul ihram. Kita yang bukan siapa-siapa. Keri subhanallah. Kemudian ketika dia datang, ternyata alhamdulillah masih dapat rukuknya Rasulullah secara sempurna. Kalau dapat ruku berarti dapat rakaat ya? Dapat. Makanya Abu Bakar sebelum takbir dia mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dan Allah dengar itu. Maka setelah itu dibuatkan syariat ucapan Sami'allahu liman hamidah. Sebenarnya aslinya kan Allahu Akbar, takbir intikal namanya. Perpindahan selain takbiratul ihram namanya takbir intikal. Nanti kita bahas. Ini kita meloncat dulu hanya untuk ini aja, memo saja. Kemudian wa in fasadat, jikalau buruk sholatnya, faqad khoba wa khosiro, maka dia ada orang yang gagal dan merugi. Coba bayangin, kita di dunia saja gagal dan merugi itu nggak mau kan? Bedanya kalau di dunia kita gagal itu masih bisa diulang, ujian gagal remedi, ya kan? Tapi kalau di sana jangan gagal buatan nenten remedi, itu masalahnya. Makanya setiap orang yang meninggal mengatakan apa? Qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan saya ke dunia begitu. Untuk apa? La'ali a'malu sholihan fima tarok, supaya saya beramal nggak kayak dulu, amal saya dulu males dan sebagainya, saya mau beramal yang baik. Itu ucapan mereka. Tapi sudah disebut siapapun yang sholatnya buruk, maka dia telah gagal dan merugi. Berarti dia sudah menjadi orang yang gagal, rugi, dia masuk neraka jahanam. Subhanallah. Orang bisa jadi ahli umroh, bisa jadi ahli sedekah, tapi kalau sholatnya gagal ini masalah. Karena sholat itu yang kali pertama dihisab. Wong kalau sholatnya bagus, otomatis di wong apik sebenarnya. Yakin kalau ini dengan sholatnya sudah betul, secara dalil Quran surah Al-Ankabut, surah ke-29 ayat 45. Allah berfirman, Utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kata Allah, siapapun yang sholatnya benar pasti tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sumbernya dosa yaitu perbuatan keji dan mungkar. Maka sholat itu Masya Allah, kalau kita betul sholatnya mesti dadi wong halus, ora bakal ora itu. Nih, pasti asal sholatnya betul. Ustaz, nyatanya kayak rajin sholat, nyatanya ini beli banget. Sholat ora bener itu. Yakin dia cuma abid bukan alim. Nih, abid itu rajin ibadah tapi nggak ngerti ibadahnya itu bener-bener fondasinya kuat atau tidak. Jadi saya kira dokter umum dengan dokter spesialis, dalam spesialisnya kan beda banget. Gini bang, dokter umum tahu yang umum, yang spesialis dalam bidang spesialisnya itu mesti lebih paham, ya kan? Seperti itu. Sholat juga begitu. Orang yang sholatnya sekedar abid saja, mengerjakan saja dengan yang benar-benar belajar kayak kita ini, beda nanti. Saya yakin dengan nanti meningkat kualitas sholatnya. Mau dengan ngerti kok manfaatnya dengan tahu sekarang nih, ya kan? Oh, jadi cahaya. Kalau kalimat jadi cahaya dengan banyaknya gimana sih? Orang sholat cahaya di wajah. Kira-kira patut ora wong sholat kok? Kalau tunggu nih, cahaya dari mana? Kalau jangan tahu suatu cahaya, senyum kan cahaya itu.
Kan jenengan berangkat ke masjid sudah senyum dengan orang, sopan dengan itu kan kayak gitu ibu-ibu semuanya. Iya enggak? Coba tuh, dari satu manfaat itu aja kita udah tahu perilaku yang tumbuh itu ibu-ibu. Lu cari sholat cahaya lah, kok melaku beketung, medeni men, iya enggak? Ini ibu-ibu nih. Jadi apalagi jenengan ibu-ibu kan, walaupun nggak cantik banget, senyum kan jadi cantik, ya kan? Nah, saya itu dulu saya kos ketika kuliah di UGM itu kos di Kuningan Pak, antara UNY dan UGM. Di sebelah timur masjid kampus itu ada kampung namanya Kuningan. Saya kos di samping Masjid Al Munawar, di rumahnya Profesor, saya lupa namanya, profesor di kehutanan dulu. Itu ada orang punya wartel, non muslim. Zaman waktu itu belum ada HP, kita kalau telepon ke rumah ya wartel ngantri gitu. Ya Allah ibu, sampai sekarang saya masih ingat wajahnya Pak Lung ya Bun Sepuh. Karena senyum, udah sepuh, monggo mas ditenggong, dia senyum itu. Sampai sekarang, udah berapa puluh tahun, saya masih ceritakan ke jenengan kan, karena senyum. Bayangin, gitu. Jadi sholat itu cahaya, makanya orang yang sholatnya bagus, ya senyum lah. Pribun, jangan senyum-senyum sendiri. Itu wong edan gitu. Jadi diperhatikan betul gitu. Kemudian Rasulullah lanjutkan, fa inin taqasa min faradihi syai'an, fa inin taqasa min faridatihi syai'an. Kemudian jikalau salat wajibnya isi sing kurang-kurang. Kadang-kadang kan kita sholat duhur Allahu Akbar dari 4 rakaat berapa yang khusyuk. Oh, sing bener-bener khusyuk paling bener sak rakaatin Bu. Iya kan? Kata Rasulullah, qala Rabbu azza wa jalla, maka Allah berfirman, unduru hal li abdi min tatawu'in, lihat apakah orang ini punya sholat sunnah. Nah, itu tadi yang saya bilang, ada sholat mutlak, ada sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat tahajud, sholat duha, dan sebagainya. Sholat itu kata Allah, lihat tuh orang ini punya yang tatawu'in sholat sunnah maksudnya. Tatawu itu namanya dari sunnah. Kalau yang wajib namanya faridatihi, yang sunnah namanya tatawu. Kata Allah, lihat tuh orang itu punya yang tatawu enggak? Rajin sholat sunnah apa enggak? Dan jangan perlu tahu, nanti kalau kita belajar hadis arba'in, orang ingin jadi walinya Allah. Wali Allah itu bukan orang yang bisa terbang, bisa berjalan di atas air, bukan. Wali Allah adalah orang yang dia menegakkan sunnah. Orang musing wajib kok, sing sunnah itu tenanan bang. Nanti dia akan dekat dengan Allah. Di zaman sekarang ini kan nggak mudah nih, orang sing wajib kadang-kadang gitu kan. Maka dikatakan, lihat tuh dia punya yang tatawu enggak? Kata Allah, fayukammalu minha min taqwasa faridatihi. Jikalau sholat wajibnya ada yang kurang bagus, maka fayukammalu, genapkanlah, tambahlah, sempurnakanlah dengan sholat-sholat sunnahnya. Dan dikatakan, thumma takunu sa'iru amalihi ala hada, sa'iru a'malihi ala hada. Semua ini berlaku untuk semua jenis ibadah. Puasa wajib kurang bagus, tutup dengan yang sunnah. Itu. Zakat mal, mungkin orang sing lali jenengan. Zakat mal, banyak orang lupa dengan zakat mal ini. Banyak orang yang kaya nggak punya pengetahuan nggak zakat mal. Padahal dia punya tabungan lebih dari 200 juta ngendap selama 1 tahun. Pasti harusnya zakat mal itu dia nggak zakati. Ustadz, saya dulu 20 tahun yang lalu udah punya tabungan segitu, nggak pernah dizakati Ustadz. Nah, ini kan masalah ini. Maka tutuplah dengan hal yang sifatnya sunnah-sunnah. Manusia bisa salah, setiap kita bisa salah. Jadi itu dalil bahwa sholat itu amal yang pertama dihisab dan sangat menentukan kondisi kita di yaumil akhir. Kemudian yang keempat, sholat adalah cara connecting langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Quran surah Al-Baqarah ayat ke-45. Sholat adalah hubungan langsung antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan, Bapak Ibu semuanya yang perhatikan ini betul, ini bagian penting ini. Kalau jangan sadar ini, jangan sholatnya akan khusyuk. Kata Imam Ibnul Qayyim, kita itu hamba, kita tuh hamba. Kita punya Rabb yang menciptakan kita, yang mengatur kita, yang mengurus kita. Makanya kita mengucapkan Allahumma anta Rabbi. Apa itu? Sayyidul istighfar. Sayyid itu pemimpin, istighfar itu istighfar. Pemimpinnya para istighfar namanya Sayyidul istighfar. Inilah sebaik-baik istighfar, yaitu apa? Allahumma anta Rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduk
wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmati alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ants. Itu sebaik-baik istighfar. Jadi kalau jenengan tanya, Ustaz, istighfar apa? Astagfirullah istighfar, Rabbighfirli istighfar, okay. Astagfirullah wa atubu ilaik istighfar plus tobat. Tapi sebaik-baik istighfar adalah sayyidul istighfar. Coba perhatikan apa kalimatnya. Kenapa dikatakan sebagai yang terbaik? Allahumma ya Allah anta Rabbi. Kita tuh mengakui engkau itu Robku. Rob dalam bahasa itu 5 artinya Bapak Ibu. Ketika kita mengucapkan Rob berarti aku tuh mengakui ya Allah engkau yang ciptain saya, engkau yang kasih rezeki ke saya, engkau yang mengurus saya, engkau yang mengatur saya, engkau yang menghidupkan dan matikan saya. Itu maksudnya. Allahumma anta Rabbi, ya Allah engkau yang menciptakan saya. Itu la ilaha illa ants. Tidak ada yang diibadahi kecuali engkau saja. Khalaqtani, engkau yang menciptakan, wa ana abduk, dan saya itu hambamu. Coba yang perhatikan. Kalau hamba itu bagaimana? Diperintah manut. Ini bagi namanya hamba bagaimana? Iya enggak? Kita tuh hambanya Allah. Berarti kalau ada peraturan ada ya hamba itu ya manut saja lah. Hamba kok pecicilan. Makanya Pak saya sering cerita Pak. Alhamdulillah jamaah saya itu banyak yang pintar-pintar Pak. Secara akademik dokter kan pintar-pintar gitu. Tapi begitu belajar agama, bener Ustadz, saya tuh kayak anak TK sekarang, subhanallah. Selama ini saya gemampangan banget dengan ilmu saya, subhanallah. Kenapa? Hamba, kita itu hamba. Namanya hamba itu pasti harus manut pada aturan. Dan kita oleh Rob kita itu maha pengasih penyayang. Kalau bikin aturan pasti kebaikan buat kita, pasti. Setiap aturannya Allah tetapkan pada kita pasti adalah kebaikan buat kita. Nah itu sudah ada tuh pagi batang itu Bu. Yang ini bisa diperbanyak itu, yang itu kitab yang saya maksud Pak itu. Nah, itu nanti bisa difotokopi perbesar itu loh. Ini jadi bisa dibaca itu untuk. Yang saya sebutkan tadi Sayyidul Istighfar di situ itu ada itu. Ini. Iya. Iya, namanya Sayyidul Istighfar. Itu dibagi di pagi dan petang. Gitu. Kan banyak Ustaz karangannya yang Abdul itu sebenarnya yang mana karangannya? Ini yang insya Allah ini yang sahih ini. Coba Bu saya lihat Bu, bentar Bu. Kan saya bacanya yang Yazid itu karangannya. Ustaz Yazid Jawas. Oh iya itu insya Allah. Ini juga nih. Ini sudah ini. Ini sahih ini bisa diperbanyak yang ini insya Allah. Ini. Sudah. Tinggal diperbanyak. Anjir. Alhamdulillah berarti. Alhamdulillah. Nah itu. Tinggal diambil. Salah satu bacaannya adalah tadi Sayyidul Istighfar itu. Saya sudah terangkan sedikit nih arti Sayyidul Istighfar. Itu sebenarnya pendalamannya luar biasa Pak. Tentang Sayyidul Istighfar itu, masya Allah. Bagus sekali. Ya. Makanya nanti kita juga ada pembahasan pasca kita belajar sholat, kita akan belajar dzikir Pak. Dzikir pasca sholat, dzikir harian. Nanti kita pelajari insya Allah. Masih panjang waktunya insya Allah. Masya Allah. Kita kan sebulan sekali ini belajar fikih. Harusnya dipepetin Pak. Al-Baqarah 45. Salat adalah cara connecting langsung dengan Allah. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mohon pertolonganlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya salat itu benar-benar berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Inna ahadukum idza kana fi salat yunaji rabbahu kata Rasulullah. Sesungguhnya seorang hamba ketika dia salat yunaji rabbahu. Dia sedang berbisik-bisik dengan Robnya. Tadi saya katakan, Ibnu Qayyim menyebutkan kita tuh bertemu dengan Allah 2 kali. Di dunia sekali, di akhirat sekali. Maksudnya sekali yang berulang ya Allah di dunia. Seseorang hamba bertemu dengan Allah itu ketika sholat Pak. Okay. Jadi kita itu menghadap Rob kita, ya itu kita sholat. Jadi kan tahu nggak? Kita mau ucapkan Allahu Akbar. Kita baca istitah. Habis itu kita baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Allah jawab. Allah jawab, hambaku memujiku. Begitu tuh. Langsung Allah jawab itu. Orang bertanya, "Tuh jawabnya piye ning surat akeh banget?" Terserah Allah, mudah saja buat Allah kan. Takon aneh-aneh itu. Bagi Allah mudah, Allah itu nggak terbatas ruang dan waktu. Allah itu bukan makhluk ya. Sehingga
Caranya tentu saja berbeda dengan apa yang kita pikir gitu kan. Intinya dalilnya mengatakan setiap seorang yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab, hambaku memujiku, ar-rahmanir rahim, hambaku memujiku lagi. Begitu. Seterusnya sampai selesai ayat. Artinya apa? Kita sedang komunikasi. Maka dikatakan inna ahadakum, sesungguhnya satu antara di antara kalian idza kana fi salat, ketika jenengan sedang salat, yunaji robbahu, jenengan itu lagi berbisik-bisik sama zat yang menciptakan jenengan, yang buat jenengan sehat, yang buat anak jenengan soleh. Coba bayangin, nek ngerti koyo ngono, coba khusuk nggak kita Bapak Ibu? Ini baru tahu ilmu satu itu aja lah, bahwa sholat itu kata Rasulullah yunaji robbahu. Sholat itu jenengan lagi bisik-bisik seorang hamba kepada Tuhannya. Lanjenengan bisik-bisik kali Pak Bupati maupun mikir dari rumahnya enggak? Ngomong apa yo, ojo salah. Saya nanti ngomong tak tenanan ngomongnya. Kenapa perlu ditulis dihafal gini apa lagi? Hanya mau ketemu presiden, presiden. Jenengan dikasih kesempatan nginjang jenengan hari Selasa ketemu Pak Prabowo, mesti dia mikir, oh poyo sih, oh turu jenengan. Nek ketemu pemimpin dunia saja nggak bisa tidur. Lah ini itu zat yang menciptakan kita, yang menentukan hidup jenengan di dunia dan di akhirat loh. Soalnya dia Allah bersantai mawon, subhanallah. Abu Bakar As-Siddiq itu baru wudhu udah panas badannya nangis. Karena dia tahu akan bertemu dengan Rabbnya. Jangan tahu, saya pun praktek seperti itu. Apalagi kalau mau imam, Pak. Imam itu kan bawa jamaah. Itu sudah tegang karena khawatir nanti saya khusyuk atau enggak sholatnya, nanti jamaah yang dipimpin ikut khusyuk apa enggak, gitu Pak. Dan itu tegang, panas memang. Rasanya ya aku tuh mau menghadap. Kalau kemudian setelah sholat ini saya mati, ya Allah, mudah-mudahan menjadi sholat yang khusyuk, yang diterima, begitu rasanya. Jadi sebelum sholat itu sudah, makanya kata-kata idza kana fi sholat itu para ulama nyebut, ini hadis nggih, kata Rasulullah, inna ahadakum idza kana fi sholat yunaji robbahu. Kata-kata idza kana fi sholat itu bukan ketika sholat saja, tapi ketika jenengan mulai wudu. Jenengan dari rumah Pak Edi, wudu dari rumah misalnya, sunahnya di rumah nggih Pak, kalau jenengan ke masjid wudu di rumah, kemudian jenengan baca doa menuju ke masjid, Allahumma ja'alni fi qalbi nuron. Sudah hafal belum itu? Yang bapak-bapak terutama. Ya Allah, jadikan di hati ini cahaya, di lisan ini cahaya, di mata ini cahaya, sambil jalan. Itu sudah yunaji robbahu, itu sudah dianggap sedang fi sholat itu jenengan. Sudah terhitung pahala yang besar sekali. Makanya mudah-mudahan kita semua termasuk yang sadar itu, sehingga nggak ada orang masuk sholat kurung siap. Sholat kurung mikirin, wow, ya nama kelingan pemian yos semangat. Tapi kalau jangan siap, insya Allah enggak, insya Allah. Ya. Kadang-kadang setan kan masuk nih. Jenengan kehilangan kunci tiba-tiba ketika sholat kelingan, nengkono jebule. Itu memang setan itu, setan. Karena jangan persiapannya kurang. Makanya ada sholat qobliyah. Nek oras siap, yo pas qobliyah maksudnya nggih. Kalau jenengan ora pati kusuk, yo pas qobliyah. Jenengan tuh kondisinya sudah jadi ketika sholat wajibnya. Jangan bayangkan nggih. 2 rakaat sebelum subuh, jangan tahu nggih, lebih baik dari dunia dan seisinya. Niku sholat sunnah apa wajib? Sunnahnya saja lebih baik dari dunia, apalagi wajibnya. Paham Bapak Ibu? Jadi kadang-kadang salah pengertian, mementingkan qobliyah subuhan Bu. Nah, ya salah. Qobliyah api koyo ngono, saya meneh wajibnya. Dan qobliyah itu untuk mengkondisikan hati supaya jenengan pas yang wajib, yang fardhu itu udah khusyuk. Ya kadang-kadang jangan habis ngetik apa gitu, habis kerja, mungkin dokter habis ngerjain, habis operasi, kadang-kadang begitu masuk kan kadang-kadang si kelingan mau bareng ngopo, iya kan? Maka sholat sunnah dulu. Ketika sholat sunnah, ya mungkin si kelingan, kecampuran dunia nih loh, sedikit-sedikit gitu, mungkin separuh gitu. Begitu masuk yang wajib, jenengan sudah betul-betul kondisinya siap. Apalagi kalau udah sepuh jenengan wajib mengupayakan itu. Karena jumlah sholat jenengan mungkin nggak banyak lagi. Iya, waktu kita terbatas ibu-ibu. Terbatas banget. Saya saja yang 50 tahun itu udah rasanya kayak deket banget kok. Demi Allah Pak Ibu, saya terkadang mikir, ya Allah, jangan-jangan ini hari terakhir saya. Itu saya rasakan betul itu. Makanya dikatakan di sini, Imam Ahmad nih, muridnya Imam Syafi'i itu hari-harian loh ini. Sholat mutlaknya tuh 300 rakaat dalam kondisi sehat. Ada orang nanya ke saya, Ustadz, emang kalau di kerjaan kok dino sholat? Kalau jangan praktek,
Demi Allah 100 rakaat itu enteng dan jenengan turah waktu. Jenengan praktekin dulu, jangan mengatakan keluar rakaat, 100 rakaat, nggak usah lah 300, jenengan 60 aja lah satu hari sehari. Sholat wajib 17, sholat rawatib mu'akadah dan ghairu mu'akadah 22, 12 dan 10-an ya, 12 yang ditekan, 10 yang tidak begitu ditekan, 22 pun pinten 39. Sholat tahajud pinten 11 ya, 11 tadi pinten pun 50, udah 50 tuh. Sholat duha 8, 58. Sholat suruh 2, 60. Ini pun jenengan dereng sholat mutlak deg-degan ambil wudhu sholat. Ayo pantes nek Imam Ahmad nanti termatus dalam kondisi sehat, dalam kondisi sakit 100 sampai 150. Nah, dewe nek sakit alasan orang sholat. Subhanallah. Coba jangan perhatikan dulu, jangan menentang dulu karena ada di Gunung Sempu, Bu. Ada, wah, Ustaz, masa sih sholat 100 rakaat? Memang udah kerjaan po. Satu, jangan udah pensiun saya bilang. Jangan udah pensiun, Arab po. Gaji sudah diterima. Ngapain mau ngapain? Coba, wis pensiun orang sholat terus di Arab ngopo. Kalau enggak nanti kita akan buang waktu yang lain. Subhanallah. Praktekin dulu ya Bapak Ibu ya. Coba jangan hitung. Saya yakin kalau jangan udah praktek seperti ini, 100 sekian neng banget. Dan itu nggak buang waktu banyak itu. Itu tadi standar loh itu tadi. Yang 60 standar kan itu. Sholat wajib, rawatib, sholat tahajud, sholat duha, sholat suruh, standar itu dengan tambah warna-warna itu. Belum sholat mutlak. Gitu. Itu nggak terasa berat. Makin banyak, makin enteng. Itu rumusnya. Jangan praktek deh. Gini. Jangan praktek. Kalau orang yang belum masuk kan, oh, sovita, denimen gitu. Tapi kalau, J. Itu sering nggak tahu artinya seperti Pak Ustaz. J. Kok saya merasa menyesal ya? Satu di antara 5 cara nanti kita akan belajar mendapatkan sholat khusyuk adalah paham yang dibaca. Maka ibu-ibu semuanya, bapak semuanya wajib buat jenengan untuk membuka lagi kitab sholat memang. Iki artinya apa? Nanti kita belajar bapak ibu. Nanti saya bawakan satu kitab khusus tentang mencapai sholat khusyuk insya Allah. Sabar ya, sabar ya, sabar. Memang ya kita subhanallah kadang-kadang waktu itu berjalan cepat sekali ya. Kita belajar, jangan kerasa nggak udah 1 jam ini, nggak kerasa kan? Nggak kerasa. Kalau kita belajarnya serius, tenanan itu nggak kerasa. Bapak ibu semuanya, saya terangkan dari awal, disclaimer dari awal. Kalau jangan belajar sama saya itu nggak akan ketemu namanya guyon gitu, nggak ada bapak ibu. Kan kadang-kadang ada ibu yang senengnya karena ustadznya seneng guyon, dagel. Saya nggak akan ketemu, jangan nggak akan ketemu itu dengan saya. Apa? Saya berdalil dengan kalimat Rasulullah. Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang banyak tertawanya qaswatul qalbi, dia akan hatinya jadi keras dan dia akan mati hatinya. Makanya salah satu profesi yang bahaya itu pelawak. bahaya. Ya. Karena hadis mengatakan berdusta di dalam lawakan terancam neraka jahanam. Makanya saya memilih jadi dai yang tidak banyak guyon. Meskipun saya bisa guyon Bapak Ibu. Saya belajar ilmu komunikasi. Sehingga saya bikin jok-jok bisa saja, tapi saya nggak mau. Kenapa? Rasulullah katakan siapapun yang banyak tertawanya, dia akan qaswatul qalbi. Dia akan keras hatinya dan lama-lama hatinya akan mati. Nggak gampang terenyuh. Sholat orang iso nangis, tahajud orang iso ngrentes, wong susah ya cuek wae. Ada tetangga kita susah cuek wae, kita biasa mau. Itu kan bahaya Bapak Ibu. Hadis lain kata Rasulullah, suatu ketika Rasul diperlihatkan neraka jahanam. Maka kemudian Rasulullah menyampaikan, andai kalian tahu apa yang aku tahu, engkau akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis sahih. Bayangin, kata Rasulullah apa? Andai kalian tahu apa yang aku tahu, kalian pasti sedikit tertawa dan banyak menangis. Ini kok Rasulullah sing ngendikon niku. Masalahnya kita nggak tahu. Kita nggak tahu apa yang Rasulullah tahu. Makanya kita sok-sokan guyang-guyu buang-buang waktu. Yaitu saya bilang kadang-kadang orang ibu-ibu di ujung lagi nunggu di jalan, guyang-guyu dia lagi ngopo, buka nopo apa status, buka YouTube, nyekrol itu loh. Udah tua kok nyekrol. Setan gepeng itu subhanallah. Medeni banget ini, dicekel langsung. Makanya pasti kalau mau pegang HP, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya nyekel bener. Nek mboten bismillah wae dengan buka ora ceton nanti. Hilang waktunya subhanallah. Oke, nomor 5. Cara naik derajat dan dekat dengan Allah adalah sholat. Ini penting. Oke, jadi nomor 5 yang terakhir adalah cara kita dekat dengan Allah secara cepat. Quran surah Al-Alaq ayat ke-19. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, kata Allah.
Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah. Jadi cara kita mendekat kepada Allah memang dalam kasus ini disebut secara khusus sujud nih. Karena sujud adalah bagian dari sholat, bukan sujud mandiri loh nih. Ada orang, saya perhatikan, sudah sholat wajib, sudah sholat sunnah, mau pulang sujud pamitan. Ada nggak? Itu nggak ada dalilnya itu. Rumong sholat kurang sujudnya. Arab boleh ya tak sujud disui banget, itu nggak ada dalilnya itu nggak tahu tiru siapa itu, karepe api, karepe sujud pamitan. Tapi itu nggak ada panduannya. Sujudnya di dalam sholat, kecuali sujud syukur itu lain lagi nggih. Tapi kalau sujud pamitan itu nggak ada. Kenapa dikatakan pamitan? Pendak nek pun rampung dikir baru berdoa kok mesti sujud, berarti kan sujud pamitan itu. Itu banyak terjadi dan itu tidak perlu dilakukannya seperti itu. Sujud secara asal adalah cara kita mendekat dengan Allah. Dalilnya yang disebutkan tadi bahwa sujudlah maka Allah akan mendekat kepada itu, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah bersabda, aqrabu ma yakunul abdi min rabbih fahuwa sajid. Waktu terdekat, kondisi terdekat, ini kalimatnya yang perhatikan. Kondisi terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya fahuwa sajid adalah ketika sujud. Maka Allah perintahkan fa'aksirud doa, maka perbanyaklah doa waktu itu. Makanya jangan harus menghafal doa-doa penting ketika sujud. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, minta tuh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Doain juga guru jenengan ini. Orang yang bahasa Arab, bahasa Indonesia dibatin. Ya Allah, mudah-mudahan Ustaz Wahid dijaga. Boleh asal jangan dilisankan. Kalau jenengan pakai bahasa selain Arab tidak dilisankan, dibatin. Ya Allah, putra kula mudah-mudahan ketampi teng pundi UTB misalnya. Boleh. Tapi dalam kondisi tidak dilisankan. Kalau jenengan bisa bahasa Arabnya, karena sholat itu nggak boleh selain diucapkan dalam bahasa Arab. Doa apa saja boleh tapi dalam bahasa Arab. Makanya saya katakan doa-doa penting. Doa-doa yang utama, Rabbighfirli, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jangan lupa sama orang tua. Jangan sampai ada sholat kita salah satu sujudnya goyoran doa orang tua ini ya kebangetan. Pastikan salah satu sujud kita baca Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma gfirli wali waladi juga. Allah, ya Allah, ampuni aku dan ampuni anak-anakku. Itu juga penting itu. Jadi waktu terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka sholat itu secara definisi memang dia itu mendekatkan kita dengan Allah. Apa keberuntungannya? Gampang loginya Bapak Ibu. Jenengan dekat dengan presiden Nikola, tetap dapat privilege toh. Gelem ora gelem, kata orang bilang ordal. Nek cerak niku tetap dipilih. Podo-podo pinter. Sijine cerak sijine atuh kan yo sing cerak sing dipilih to mesine. Gini bro, logik saja kita nggih. Saya punya teman 3 orang, satunya dekat dengan saya, sama-sama punya kemampuan yang sama, sedang berharap sesuatu dari saya. Yang saya pilih yang paling dekat lah. Nggih. Makanya hal itu juga berlaku sama. Allah sebutkan waktu terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika sujud. Maka perbanyak sujud dan perbanyak doa waktu itu. Nah, ini 5 keutamaan salat nggih. Terakhir nih, ternyata masih nomor 6 adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Terakhir, ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Kalimat cinta, hubbi itu kalimat yang sangat bernilai kalau itu dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Nek jenengan dicintai suami saja jenengan udah seneng, ya enggak? Bentuk cinta itu nggih setia. Wedok ditinggal selingkuh kan nggih stres. Gini bang nggih. Bayangkan, itu antar manusia, antar makhluk. Saja status hubbi, status cinta itu menjadi perekat yang sangat membahagiakan. Itu Masya Allah. Lah sekarang ada ibadah yang dengan ibadah itu Rob kita cinta kepada kita, yaitu apa? Sholat. Kata Rasulullah, ditanya, ayu a'malu ahabu ilallah, kok apa tuh sholat yang apa ibadah yang sangat dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Dikatakan qala as-sholatu ala waqtiha, adalah sholat di atas waktunya. Sholat sudah masuk waktu maksudnya tadi. Kemudian qultu summa ayu, kemudian apa ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Summa ayu, apalagi ya Rasulullah? Qala jihad fisabilillah. Nah, perhatikan urutannya. Allah ditanya, Rasul ditanya, amal apa yang dicintai oleh Allah? Pertama, sholat. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik pada orang tua. Yang ketiga,
jihad fisabilillah. Bahkan jihad dikalahkan oleh sholat. Ini dalil bahwa sholat itu luar biasa. Ini makanya membetulkan sholat kita itu menjadi penting. Monggo sambil diunjuk. Saya ngomong itu kerasa banget nih. Kering. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sisa waktu kita nanti tanya jawab jam 11 nggih. Kita masuk ke bagian pertama. Kita belajar sholat itu akan belajar 5 hal. Nggih. 1. Belajar tentang syarat sholat. Nggih. Kemudian belajar tentang rukun sholat. Kemudian belajar tentang wajib sholat. Nggih. Kemudian belajar tentang sunnah sholat. Yang kelima ini tambahan, hal-hal yang makruh dan yang boleh di dalam sholat. Sholat nangis itu orang ya, masuk di itu nanti itu. Itu. Okay. Ya. 1. Kita akan belajar tentang syarat-syarat sholat. Yang kedua kita akan belajar rukun sholat. Yang ketiga kita belajar tentang wajib sholat. Yang keempat kita akan belajar sunnah sholat. Yang kelima kita akan belajar yang makruh dan yang boleh di dalam sholat. Apa-apa yang boleh, yang dan yang makruh di dalam sholat. Yang pertama, syarat sholat. Sekarang definisinya dulu. Nopo to syarat sholat itu? Yang perhatian, kalau jangan paham ini, jangan kalau ketemu masalah dalam sholat nggak bingung. Syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Kalau menjadi tidak ada karena sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya batal. Saya ulang, syarat sholat adalah segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada, baik sengaja maupun tidak sengaja, maka sholatnya batal. Kamar mandi? Tanya ke Bu Doti. Sudah ditulis? Ada yang bisa ngulangi ya? Dibaca coba yang udah nyatet. Salah satu monggo. Segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, tetap ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada karena sengaja atau tidak sengaja, maka sholatnya contoh syarat sholat. Contohnya adalah bersuci. Nanti kita sebutkan ya. Ada 9 syarat sholat. Adalah misalnya contoh bersuci. Bersuci itu ada 2 nggih. Kalau hadas kecil dengan wudu, kalau hadas besar dengan mandi janabah nggih. Jenengan lagi sebelum sholat harus wudu nggih. Harus wudu mboten? Iya, dan nggak bisa wakil loh ya. Le, aku harap sholat, jadi kowe sing wudu yo le. Aku ibu ora iso wudu e. Kowe sing wudu aku tak sholat, boleh enggak? Enggak boleh. Harus ada sebelum sholat. Ya dengan menghilangkan hadas kecil dan hadas besar, berarti yang sudah kondisi suci sekarang. Maka syarat itu dipenuhi, ya kan? Dengan Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat, kentut. Sengaja bukan sengaja nih kok? Enggak sengaja, jadi tak tahan sebelum kentut. Batal nggak sholatnya? Makanya harus ada sepanjang sholat. Jikalau menjadi tidak ada, walaupun nggak sengaja tetap walaupun udah di ujung, udah mau tahiyat akhir udah mau selesai, tetap aduh kurang sedikit banget nih, kentut batal. Nggih. Batal nggih. Diampet itu hukumnya makruh, diampet. Makruh nggih. Tapi enggak apa-apa. Misalnya meh tahiyat akhir itu. Kurang sedikit banget yo. Diampet lah enggak apa-apa. Makruh sih tapi enggak apa-apa insyaallah. Nggih. Jadi itu nggih, segala sesuatu yang harus ada sebelum sholat, berarti bersuci itu harus sebelum sholat ada. Nggih, kalau jenengan mohon maaf, kalau suami istri habis berhubungan berarti harus mandi janabah untuk mengangkat hadas besar. Paham bisa di sini nggih? Syarat sholat ada 9. Nggih. Sebagian mengatakan ada 8. Saya sebutkan 9 di sini. Nanti kalau ada perbedaan di tengah-tengah masyarakat jangan usah bingung. Karena esensinya sebenarnya sama. Yang pertama, syarat sholat adalah Islam.
Islam. Pertanyaannya, emang Ustadz ada Ustadz orang yang nggak Islam sholat? Ada. Saya ngaji kayak gini nih, kayak gini lah, mirip seperti ini. Kemudian ada tuan rumahnya tuh punya saudara lah, non muslim ternyata. Mendengar kajian kayak gini tuh tertarik, terus bilang, Ustadz kalau nanti hari ini saya ikut sholat gimana, boleh nggak? Ya boleh, silakan. Ini sholatnya bukan kagem, tapi boleh sholat, boleh silakan saja. Tapi tidak dihitung sebagai sholat, hanya latihan sholat, perkenalan. Dan itu berulang kali saya kejadian kayak gitu. Ada orang yang bosnya ngaji dengan saya, kemudian karyawannya ikut, kok tertarik. Akhirnya jadi ikut sholat. Itu berulang kali. Jadi syarat pertama apa? Islam. Nanti saya terangkan apa dalilnya. Yang kedua, berakal. Oke. Jadi orang sholat itu orang yang berakal. Nek wong cingis dhewe guyu-guyu dhewe niku mau, ayo ora. Enggak memenuhi syarat. Nggih. Nanti saya terangkan dalilnya. Yang ketiga, mumayyiz. Nggih. Nanti saya terangkan juga. Yang keempat, mengangkat hadas. Nanti saya terangkan kenapa bahasanya kok mengangkat. Kok bukan hilang gitu. Hilangnya hadas. Yang kelima, hilangnya najis. Nomor 4, mengangkat hadas. Nomor 3, mumayyiz. Saya ulangi. 1, Islam. 2, berakal. 3, mumayyiz. Nomor 4, mengangkat hadas. Nomor 5, hilangnya najis. Sudah ditulis? Kemudian nomor 6, menutup aurat. Nomor 7, nah ya tadi yang ditanyakan oleh Ibu, masuk waktunya. Nggih, masuk waktunya. Dengan duhur jam 11 nggih mboten saged, nggih. Kemudian sudah ditulis nggih, nomor 8, menghadap kiblat. Yang ke-9, niat. Nah, ini yang diperselisihkan oleh sebagian ulama. Niat sebagian masuk ke rukun, tapi saya katakan niat lebih cocok masuk ke syarat. Sudah? Coba dibaca Bu Edi. Diwas. 1, Islam. 2, berakal. 3, mumayyiz. 4, mengangkat hadas. 5, hilangnya najis. 6, menutup aurat. 7, masuknya waktu. Nggih. Kembali. 8, menghadap kiblat. 9, niat. Nggih. Dieling-eling nggih. Ini semua harus ada sebelum sholat. Tetap ada sepanjang sholat. Kalau hilang sengaja tidak sengaja maka batal. Misalnya jangan tentang niat. Tiba-tiba tengah-tengah mau, aku ini tak rubah lah, jadi mau udah 2 rakaat. Tak niat sholat qobliyah wae lah. Misalnya, iki tiba-tiba teleponnya muni wae. Krut lagi sholat zuhur. Ya aku tak 2 rakaat wae lah, tak sholat qobliyah wae. Hilang, batal. Nggak bisa. Nggih, paham nggih? Nggih. Sekarang, apa dalilnya? Kalau para ulama itu menyebut syarat itu harus ada dalilnya, nggak boleh enggak. Jadi dengan orang yang sangat berpendidikan, maka kalau sesuatu itu pasti harus ada landasannya. Nggak asal maksudnya. Kenapa? Islam, apa yang disebut tentang ini? 1, Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Ini dalil tentang syarat sholat adalah harus Islam. Ini Quran surah At-Taubah ayat ke-17. Quran surah At-Taubah, Quran nomor 9. Atau namanya Al-Baro'ah, surat yang nggak ada bismillahnya. Surat yang nggak ada bismillahnya, sebab ini cerita tentang perang. Kalau bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyayang, ayat satunya tentang perang, makanya nggak disebutkan. Itu salah satu ilatnya mengapanya tidak ada bismillahnya, tapi digantikan di dalam Quran surah An-Naml nanti bismillahnya. Ketika Sulaiman kasih surat kepada Bilqis, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka bismillah dalam Al-Quran tetap 114, walaupun Quran surah At-Taubah nggak ada bismillahnya. Di surah An-Naml ayat ke-30 kalau nggak keliru. Apa bunyinya? Atau 17, makana lil musyrikina ayamuru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa finnari hum khalidun. Saya bacakan artinya. Tidaklah pantas bagi orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjidnya Allah, sedangkan mereka bersaksi bahwa diri mereka telah kafir
Mereka sendiri yang bersaksi, mereka tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dikatakan, itulah orang-orang yang sia-sia amal mereka dan di dalam neraka mereka selama-lamanya. Jangan coba perhatikan ya. Kalimat ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Mereka itulah orang yang sia-sia amalnya. Orang-orang yang mengatakan bahwa saya kafir, saya nggak percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kafir dari kata kafarong, artinya menutup hatinya untuk percaya kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kafaro. Dikasih kafir bahasa Inggris kan itu, ya kan, kafaro, kafir, dia mengkafir hatinya, menutup hatinya untuk saya nggak percaya kok kepada Allah dan Rasulnya, maka disebut kafir, kafaro. Nggih, kafir bahasa Inggrisnya kafir, bahasa Arabnya kafaro. Makanya bahasa Arab itu banyak diserap dalam banyak bahasa sebenarnya, termasuk bahasa Indonesia banyak banget nih. Bahasa Indonesia itu banyak banget dari bahasa Arab. Nasihat bahasa Arab itu, nasihat bahasa Arab banyak sekali. Nah, dikatakan siapapun yang tidak percaya kepada Allah dan Rasulnya, maka dikatakan habitat a'maluhum, amalnya sia-sia. Dan ini bukan hanya sholat, Bapak Ibu semuanya, seluruh amal solehnya tidak bermanfaat di yaumil akhir. Makanya Ibu-ibu semuanya, Bapak semuanya, kalau jenengan lihat orang non muslim kok rajin sedekah, mesti sugih. Mesti sugih, sebab apa? Allah kasih langsung balasnya di dunia. Nggak kayak jenengan, kalau jenengan bisa jadi sebagian ditabung di sana. Kalau mereka 700 kali lipat, benar-benar bisa 700 kali lipat betul-betul. Kalau Allah tuh maha adil, setiap perbuatan baiknya pasti dibalas. Cuma kalau mereka diselesaikan di dunia. Jenengan jangan sampai kagum, kemudian jenengan kok apalagi iri kepada orang non muslim kok sugiman misalnya. Kalau dia rajin sedekah, tambah sugih pasti. Karena Allah pasti kasih ke dia di dunia. Sebab apa? Amal solehnya dia di sana habitat dihapus. Nanti ditunjukkan oleh Allah tidak dihapus, jadi habaan mansuro. Jadi debu-debu bertebangan. Nanti di ayat berikutnya. Itu nggih. Jadi ini dalil bahwa syarat orang sholatnya sah, dia harus Islam. Kalau nggak Islam nggak sah. Yang kedua adalah Quran surah Al-Furqan ayat 23. Quran surah Al-Furqan ayat ke-23. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansuro. Kata Allah, kami perlihatkan kepada mereka orang-orang non muslim tentang semua amal. Ben jenengan pernah nulungi wong, pernah sedekah, pernah ini, bahkan bangun masjid bahkan. Ada nggak orang non muslim bangun masjid? Ada, banyak nih. Ada orang nyumbang masjid dengan atau tanpa pengetahuan. Bisa saja kan ada kotak untuk pembangunan masjid, mereka masukkan 5 juta. Wong nek koyo ngono terus tambah sugih deh. Itu betul Pak Ibu. Saya punya tetangga dulu nih, non muslim, seneng banget sedekah sama keluarga saya, keluarga kakak saya. Kebetulan udah yatim, bapaknya udah meninggal, suaminya udah meninggal, anaknya yatim. Kalau sedekah jenengan kok sedekah ke sini kok banyak banget, kenapa? Sedekah jenengan iki langsung itu balikan ya. Gitu. Cepet men balike jane. Nek bar saka ngekeki jenengan iki mesti langsung ono rezeki tambahan. Ini memang begitu. Memang begitu. Iya. Dikatakan diperlihatkan nanti ben jenengan nulungi si bangun ini diperlihatkan kata Allah, dikatakan waqadimna ila ma'amil min amalin. Diperlihatkan nih loh amalmu di dunia, faja'alnahu haba'an mansur. Tapi kemudian sama Allah disebut dijadikan haba'an mansur, debu-debu berterbangan, disebabkan karena dia mengkafir hatinya dulu ketika di dunia, tidak percaya pada Allah dan Rasulnya. Nah sebenarnya ini sekaligus menjadi dalil untuk seluruh ibadah, bukan hanya sholat. Jadi apapun yang dilakukan oleh orang yang tidak punya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah, enggak kepake amalnya. Dia dapat dunianya tapi nggak dapat akhiratnya. Yang kedua, syarat yang kedua, berakal. Lawan berakal apa? Gila gitu, atau tidak berakal. Oh jam 11, Masya Allah. Baru satu ini. Ya, alhamdulillah. Kita tutup dulu untuk materinya. Sisanya yang 1/4 jam tanya jawab, monggo. Itu ya Pak, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Monggo dilanjutkan. Nggih, monggo. Siapa dulu, monggo? Ibu dulu, monggo. Bapak dulu, monggo. Enggak usah. Kalau saya jadi imam, saya merasa bahwa bacaan saya itu benar. Nggih. Tapi makmum
itu mengisyaratkan bahwa saya ada satu keliruan. Tetapi saya merasa diri saya itu Benar. memang benar. Iya. Apakah saya harus mengikuti abah dari makmum atau saya teruskan? Contohnya pada kasus apa Pak? Nanti kan contohnya ini penting ini. Di kasus apa? Di kasus Al-Fatihah kah? Apa di kasus suratan kah? Ya misalnya kita dalam membaca Al-Fatihah Iya. yang kelewatan misalnya Iya. ayat yang kelewatan terus Iya. makmum mengingatkan nepuk. Kalau perempuan kan Nepuk, iya. kalau yang laki-laki sudah nepuk. Tapi saya meyakini benar bahwa saya sudah benar kok, nggak ada yang keliru. Iya, iya. Itu harus bagaimana gitu nggih. Matur nuwun. Jadi kita harus pisahkan nggih. Salat itu menjadi sah dan tidak sah itu karena urusan syarat, rukun dan wajib. Kalau di bagian sunnah itu kan enggak pun tetap sah. Pada kasus jenengan misalnya contohnya di Al-Fatihah. Al-Fatihah itu termasuk rukun qauli. Rukun yang diucapkan dan wajib ada dan wajib benar memang. Ingat gini, nanti kita akan belajar itu juga di rukun salat bahwa ketika jenengan baca Al-Fatihah itu ada dua hal. Yang pertama, kalau salah yang jali namanya. Salah jali itu salah yang besar. Salah yang mengakibatkan berubah makna. Salah yang mengakibatkan Fatihahnya batal. Maka kalau diingatkan oleh makmum, diingatkannya nggak sekali. Jangan yakin banget, tapi kok ini makmum misalnya ada 2 orang. Subhanallah, yang laki-laki misalnya, yang perempuan tepuk. Jangan harus ikut. Apa yang kurang? Tapi jangan bingung, ini yang kurang yang mana? Misalnya, yang kelewat yang mana? Ya udah, jangan bablas saja. Adapun makmum nanti setelah selesai mengingatkan, Pak, tadi jangan kurang di bab ini. Misalnya, ternyata kurangnya di bab yang jali tadi. Kekeliruan yang mengakibatkan batal Al-Fatihah, sholatnya diulang. Berarti tidak sah. Tapi ketika jenengan tadi subhanallah tapi endi sing keliwat aku yo ora kelingan. Misalnya, bingung kan niku, selesaikan sholatnya. Makmum boleh putus. Itu. Kalau makmum yakin betul. Nah, sekarang kesalahan jali itu kesalahan yang mana? Kesalahan yang merubah makna. Kesalahan khafi itu kesalahan yang tidak merubah makna. Contoh, kesalahan khafi yang tidak merubah makna dan sah tetap sholatnya, ini pemakruh hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Salahnya apa? Harusnya apa? Bismillah. Atau sesuatu yang sifatnya terang. Bismillah, nggak boleh bism. Bism itu namanya tawarud, beranak. Beranak gitu. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Tapi itu tidak sampai batal Al-Fatihah yang jenengan. Atau misalnya di ayat berikutnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selanjutnya di mana? Harusnya alhamdu, ya kan? Nah, itu namanya kesalahan yang khafi. Kalau salahnya kayak gitu, walaupun tadi sampai bablas, nggak perlu diulang sholatnya. Tapi kalau dengan keliwat, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, terus Maliki Yaumiddinnya hilang. Iya, karena itu otomatis kalau sampai terakhir dilanjutkan batal, harus diulang sholatnya. Sebab kekeliruan hilang ayat berarti kehilangan satu rukun. Tadi rumusnya apa? Ini rukun belum sampai nih. Rukun adalah sesuatu yang harus ada sepanjang sholat dan harus selesai di masing-masing rukunnya itu, tidak boleh keliru. Contoh lain Al-Fatihah. Dengan salahnya ini misalnya, jangan baca Alhamdulillah, kemudian jangan baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salahnya di mana tadi? Saya baca gini, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salah di mana? Bukan. Alhamdulillah. Harusnya ha. Alhamdu itu artinya segala puji lillah, bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Saya rubah, alhamdu segala kebinasaan, itu artinya. Bayangin, alhamdu segala puji, alhamdu
segala kebinasaan milik Allah. Kemudian salah lagi di belakang. Alhamdulillahirabbil alamin, bukan alamin. Alamin pakai ain, alam semesta, tapi alamin itu robnya penyakit atau penyakitan. Bayangin kalau jangan baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala kebinasaan bagi Allah yang penyakitan. Batal sholatnya jenengan. Nggih. Nah, itu Pak. Jadi makanya saya tadi nyakin jenengan contohnya di mana kasusnya. Kalau jenengan salahnya ketika suratan nggak masalah. Jenengan baca qul huwallahu ahad keliwat satu ayat insyaallah nggak masalah karena itu hukumnya sunnah. Orang dimaca wae ora apa-apa. Nggih. Sebab itu hukumnya sunnah. Nah, ini sebenarnya ilmu ini bisa diterapkan ke seluruh bagian. Makanya memahami definisi penting. Tadi saya sampaikan syarat adalah itu penting itu. Nggih, supaya kita memahami ketika ada kasus saya harus bagaimana gitu. Itu Pak nggih. Nggih, jadi tergantung mana yang salah gitu. Monggo. Tadi butuh belum? Nggih. Udah ngacung duluan tadi, Bu. Nggih. Tadi hubungannya dengan doa pada saat sujud. Nggih. Ini kan ada juga yang berpendapat bahwa karena doa itu tidak selalu hanya pada saat sujud, jadi sebaiknya kalau sujud doa tidak bisa diucapkan dalam bahasa Arab, lebih baik nggak usah. Ada yang berpendapat seperti itu maksudnya? Lalu yang kedua, kalau Ustaz tadi boleh, boleh kita berdoa asal tidak diucapkan. Ucapkan doa itu setelah kita baca yang wajib dulu. Ya, betul. Setelah itu terus kita berdoa dalam hati, dilanjutkan pada saat setelah pada saat sebelum salam. Ya, sujud terakhir kan. Boleh sujud mana saja? Oh, boleh. Boleh sujud mana saja. Oke, lalu yang ketiga, kalau misalnya dilakukan pada saat kita jamaah, apakah itu juga bisa dilakukan? Karena kan mestinya imam tidak ikut doa kita. Nah, kita berarti kan kita doa sendiri, lalu kita akan bangunnya setelah imam. Bagus seperti pertanyaan ini masuk dalam subbab fikih sholat berjamaah gitu. Jadi ju'ilal imam li utama ditunjuk imam untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisihi. Ya kan? Artinya kalau imam sudah bangun jangan sujud terus itu. Ya, nggak boleh. Jadi jenengan dikatakan fala takhtalifu, jangan diselisih. Jadi ingat nggih, kalau jangan punya imam itu menanggung makmum. Makanya imam itu doanya nahnu, bukan misalnya doa untuk orang tua, saya jadi imam, enggak Allahumma gfirli wali tapi Allahumma gfir lana wali walidaina. Itu imam begitu, kalau dia Allahumma gfirli berkhianat dengan makmum. Ya kan? Karena doanya imam otomatis mengikutkan doanya, membawa doa makmum. Makanya kata gantinya atau domirnya dalam bahasa Indonesia apa? Kata ganti itu saya kata gantinya harus nahnu itu kami. Ya Allah ampuni kami, ampuni kedua orang tua kami gitu. Kami itu saya dengan seluruh jamaah. Kalau sendiri kan Allahumma gfirli wali walidayya gitu kan. Begitu. Sendiri, ampuni saya, ampuni bapak ibu saya kan gitu. Nah, jadi adapun jenengan kalau masih ada waktu, imamnya kok suwi sujudnya. Misalnya jenengan subhana rabbiyal a'la sudah 3 kali misalnya atau sekali, itu jenengan boleh. Habis itu isi waktu sambil nunggu imam bangkit, itu jangan berdoa, silahkan. Tapi ketika imam sudah bangkit, jangan bablas wipono kok gendonga dhewe kok aku rampung. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena Pak tadi dalilnya ju'ilal imam, ditunjuk imam li utama bih, untuk diikuti. Fala takhtalifu, jangan diselisih. Apalagi beliau yang pernah jadi tentara kan, kalau menyelisih atasan nggak masalah lagi Pak. Gitu. Menyelisih atasan itu masalah. Islam mengajarkan begitu. Imam ditunjuk siapapun dia, pokoknya diikuti. Itu. Jangan diselisih. Fa idza kabaru fakabir, kalau dia takbir kita jangan. Imam berkata Allah Akbar, kita dolanan di situ burung rampung mau masak yo boleh. Nah, ini masalah. Ngono wis takbir kok. Gitu. Gitu nggih, Bu nggih. Monggo Bu, selanjutnya. Masih ada waktu. Nggih. Saya kalau subuhan itu udah imamnya belum datang gitu loh. Nggih. Itu terus Imam belum datang. iya,
Tapi sudah masuk sholat, sudah adzan. Masuk. Sudah adzan, nggih. Itu enggak datang terus saya bilang sama ibu, "Iya, terus itu kan masih tadi." Imam gitu. Nggih. Enggak. Gimana yang jadi imam siapa? Ya yang lebih pandai. Enggak, ibu-ibu maksudnya. Iya. Oh, maksudnya berarti ini enggak ada bapak-bapak sama sekali. Benar enggak ada. Iya nggak apa-apa kalau itu. Boleh ibu-ibu mengimami ibu-ibu yang lain, itu boleh. Yang nggak boleh tuh ibu-ibu mengimami laki-laki. Iya, nggak boleh. Nah itu, Kalau subuh yang banyak putihnya loh. gitu. Bapak-bapaknya nggak ada sama sekali. Itu harus didatangkan saya ke sana itu, tak obrak abrik ngajinya itu. Bapak-bapak kebiaya masa ibu-ibu yang ngaji. Ibu masih sadar gitu. Subhanallah, masa nggak ada satupun laki-laki di situ. Ya itu Bu, itu di mana? Di perumahan, Bu? Enggak perumahan, padahal ada 2 masjid. Subhanallah ya. Itu sebenarnya tanggung jawab lingkungan untuk mendatangkan imam. Bayarlah imam di situ, anak muda yang masih kuliah, digaji di situ, kasihlah baju yang bagus. Misalnya anak dekat jalan rumah mana, kampus mana misalnya. Anak saya itu sampai jadi marbot. Jadi marbot. Anak saya itu imam di Masjid Al Yakin Ngentak, Pak. Di dekat Tugu Lilin itu. Jadi saya itu tadi karena kepedulian itu. Abdullah itu muadzin. Jadi jangan kalau ada seperti itu kasus buah harus perjuangkan. Jangan sampai nggak ada yang imam. Ya itu nanti saya kalau jangan dekat kampus, undanglah salah satu hafid Quran, jangan bayar kasih hidupannya. Oh, hafid Quran bayar untuk merawat masjid, suruh merawat masjid bayar. Jadi Aryan kan begitu Pak. Itu enak bacaannya kan Pak, masih muda itu enak. Dan kita tentrem yang ikut di belakangnya. Itu Bu. Jadi ini penting Bu, ini tugas jenengan ini yang udah ngaji, sampaikan ke warga. Tolong diadakan imam. Itu jangan sampai ya masa kasus seperti itu parah banget Bu, Pak. Tuh nggak ada yang imam ini gimana itu? Bapak-bapak, sepuh semua apa? Melakukan yang mesti raiso ya san. Musik yang Itu kalau di Arab Masjid Namirah. Masjid Namirah. Masjid Namirah. Enjih. Enjih. orang udah itu sudah. Enjih. Saya kumpulin kan udah ada. Nggih. Gitu ada. Nggih. Makanya Ada buat. termasuk yang penting adalah bagaimana mendatangkan imam yang baik. Itu keselamatan untuk masjid. Nggih. Itu nggih insyaallah nggih. Jam 11:04 insyaallah kita cukupkan nggih. Mudah-mudahan Allah berkahi pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah pahamkan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah izinkan, mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah, yaitu izin dari Allah agar semua ilmu kita bisa implementasikan. Namanya taufik nggih, yaitu izin dari Allah agar setiap ilmu bisa dilaksanakan. Bukan namun ditampung, tapi bisa diamalkan. Namanya taufik dari Allah. Kalau yang saya sampaikan tadi namanya irsad wal bayan, hidayah irsad wal bayan. Hidayah ilmu namanya. Adapun ilmu jadi amal namanya hidayah taufik. Semoga kita semua mendapatkan itu semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian.